Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala man tabi'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal muslimun, ikhwani wa akhwati fillah, Bapak Ibu hadirin sidang jemaah maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa bertemu, untuk bisa melaksanakan kewajiban kita salat maghrib berjamaah. Kemudian insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan dengan melanjutkan kajian kita, membaca serta menjelaskan sebuah kitab yang merupakan penjelasan dari kitab Tauhid, yaitu kitab Al-Mulakhasu fi Syarh Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, kemudian Imam At-Tabrani. Kemudian hadis ini dihasankan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan hadza hadisun hasan, ya. Itu pada hadis yang sebelum, asar yang sebelumnya, ya. Kemudian yang terakhir yang kita bahas dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim, ya. Hadis muttafaqun alaih. Telah kita jelaskan kemarin tarjamatur rawi, biografi penulis kitab ini, yaitu biografi perawi hadis ini, yaitu sahabiyun jalil, sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal. Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Kemudian kita juga telah menjelaskan tentang munasabatul hadis lil bab, korelasi atau keterkaitan antara hadis ini dengan bab, yakni pembahasan tentang bab tauhid, tentang masalah tauhid. Sekarang kita masuk kepada pembahasan yang selanjutnya di halaman 22 di buku saya. Qala al-muallif rahimahullahu taala, ma yustafadu minal hadis. Apa saja pelajaran yang diambil faedah dari hadis ini? Artinya faedah-faedah yang diambil dari hadis yang sebelumnya, yaitu hadis tentang apa, Bang? Nah, ya, dicatat ya, Bang, ya, kalau bisa. Hadis tentang Mu'adz bin Jabal ketika Rasul menerangkan kepada beliau hak Allah atas hambanya dan hak hamba atas Allah. Hadis tentang itu, Pak, ya. Nah, jadi apa faedah dari hadis ini? Ini yang akan diuraikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullahu taala. Yang pertama, yang pertama tawadhu'un Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu rakabal himar wa ardafa alaihi khilafa ma alaihi ahlul kibri. Pelajaran yang pertama adalah sifat tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tawadhu' itu apa, Pak? Ma huwa tawadhu'? Tawadhu' itu apa? Tawadhu' itu adalah adamul kibri, tidak sombong. Itu berarti tawadhu'. Kalau bahasa kitanya rendah hati. Ya, kalau sombong, apa itu sombong, Pak? Sombong itu adalah batarul haqqi wa khamtun nasi. Sombong itu dijelaskan langsung secara istilah oleh Rasulullah, secara syariat adalah menolak kebenaran dan merendahkan, meremehkan, menghinakan manusia. Itu sombong juga, Pak. Jadi kalau seandainya orang menghina orang kaya, menghina orang miskin, ini sombong. Itu khamtun nas namanya.
menghina orang. Jadi sombong itu sombong kepada Allah, menolak perintah Allah, seperti iblis tidak mau sujud kepada Adam, sombong iblis. Makanya Allah mengatakan aba, iblis itu aba, enggan terhadap perintah Allah, wastakbara, dan menyombongkan diri, wa kana minal kafirin, sehingga bahagian dari orang-orang kafir. Ya, jadi itu. Jadi Nabi ini sangat rendah diri, rendah hati. Kalau rendah diri nggak boleh kita kepada manusia, melainkan kepada Allah saja. Merendahkan diri itu maksudnya rendah diri, ya nggak boleh, Pak. Bahkan Nabi melarang seseorang itu al-hina, yanha ila ghairillah. Yanha ini yantahi, ya. Al-inhina itu maksudnya adalah membungkukkan diri dalam rangka menghormati orang lain. Jadi kalau Bapak pergi ke Jepang, ya, di antara adat istiadat orang Jepang itu mereka ruku gitu, ya. Nah, ini dalam rangka menghormati, ini nggak boleh dalam Islam, ini ada larangannya, ya, haram, ya, kena hukum asal larang itu haram. Jadi Rasulullah itu rendah hati ketika rokabal himar, ketika beliau mengendarai, menaiki keledai. Wa ardafa alaihi, tidak hanya menaiki keledai, namun beliau memboncengi seseorang di atasnya, yaitu di atas keledai tersebut. Dan keledai itu adalah kendaraan yang paling tidak bermutu atau yang paling murahan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di atas keledai itu ada hisan atau khail, ada kuda. Kuda itu sudah agak keren, ya Pak, ya. Di atas kuda itu ada humrun na'am, onta yang berwarna merah. Ini adalah simbol orang Arab di zaman Rasulullah memiliki harta yang sangat berharga. Ya, kalau zaman sekarang mungkin kita kiaskan dengan mobil yang paling canggih, yang paling mahal harganya. Jadi Nabi, beliau adalah seorang Rasul, namun beliau juga seorang presiden. Jadi Nabi itu statusnya tidak hanya pemimpin agama, beliau juga pemimpin negara. Karena dalam konteks dalam konteks Islam, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, la yujadu fasluddini anil daulah. Tidak ada istilah memisahkan negara dengan agama. Jadi negara diatur dengan konsep agama, sehingga orang ahli tata negara menyebutnya dengan istilah teokrasi, bukan demokrasi dalam Islam, Pak. Teokrasi. Yang salahnya kan revolusi Prancis itu terjadi ketika agamanya yang salah, ya, teonya itu yang salah, yaitu memakai hukum gereja, kemudian hukum gereja diktator, berbeda dengan Islam. Makanya teokrasi dalam Islam itu memang ada. Rasulullah memerintah dengan kitabullah, dengan Al-Quran gitu. Hukum-hukuman semuanya, ya, hukuman pidananya, KUHP-nya, ini semua berlandaskan dengan Al-Quran, dengan hukum Islam gitu. Kalau orang mencuri dipotong tangannya, gitu yang sebenarnya, yang idealnya seperti itu. Namun ya, ini kan belum diterapkan secara kafah di negeri kita. Kita berdoa aja kepada Allah. Tapi jangan sampai kita mengatakan, oh nggak cocok hukum Islam. Ya, ini adalah pemahamannya orang liberal, Pak, ya. Orang liberal itu mengatakan dunia ya dunia saja, negara harus sesuai dengan Barat, katanya. Demokrasi. Ya, yang membuat hukum itu bukan Allah, bukan Tuhan, namun yang membuat hukum itu adalah manusia. Dalam Islam tidak seperti itu. Dalam Islam itu adalah hukumnya hukum Allah Subhanahu wa taala. Namun kita berdoa saja semoga pemimpin kita diberi hidayah oleh Allah, mau menegakkan hukum Allah secara kafah. Apakah hukum Allah sudah ditegakkan di negara kita? Sudah. Namun tentu belum sempurna. Jangan pula kayak kawan sebelah, ya. Negara taghut, negara kafir, nggak bisa juga. Toh sholat masih ditegakkan kan gitu. Kan haji masih diurus oleh pemerintah, apalagi masalah yang berkaitan dengan uang kan masih diurus oleh pemerintah gitu. Maka nggak boleh juga kita katakan seperti teman-teman di sebelah, ya, yang ghulu, ya, di dalam mentaghut-taghutkan pemerintah, ini juga keliru.
Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah konteks Islam itu kafah. Jangankan masalah daulah, masalah negara, masalah buang air di toilet aja diatur dalam Islam. Ini masalah yang sangat kecil aja itu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi ini adalah manusia yang sangat tawadhu. Dan tawadhu, rendah hati, enggak sombong, Pak ya, merasa diri yang paling hebat dalam masalah keduniaan. Iya. Ini jangan disalahartikan juga. Jangan sampai kita mengartikan oh kita nggak boleh merasa benar ya dalam hal-hal yang memang benar gitu ya. Ini tentu salah juga. Sehingga apa Pak? Sehingga kita nggak boleh menyalahkan yang salah dalam rangka supaya tidak merasa benar gitu. Itu juga jelas salah. Orang mencuri, oke, kita jangan merasa benar gitu. Ini salah juga. Yang tidak boleh merasa benar itu adalah dalam perkara-perkara yang kebenarannya relatif. Itu Pak ya. Misalkan menurut kita yang benar itu main pingpong itu caranya gini misalkan ya. Kata teman kita kan backhand itu yang benar. Itu memang nggak boleh kita merasa yang benar. Tapi kalau Islam, kita katakan Islam yang paling benar, yang lain agama salah, ini nggak masuk ranah itu. Makanya jangan kita salah menggunakan ungkapan Pak ya, sehingga mudah ditarik kemana-mana. Jadi yang jangan merasa benar itu Pak dalam perkara yang kebenarannya relatif. Kalau kebenarannya sudah absolut, sudah jelas benar 1 tambah 1 itu 2. Ada orang bilang jangan merasa benar loh, 1 tambah 1 2. Menurut saya bukan 3. Nggak boleh. Kita harus merasa benar karena kebenaran itu seperti itu gitu. Demikian juga masalah akidah kita, masalah sunnah. Kita tahu sunnahnya seperti ini. Nggak boleh kita jangan merasa terlalu nyunnah gitu. Ini terkadang ungkapan-ungkapan seperti itu melemahkan manhaj seseorang. Sehingga apa? Dia manhajnya manhaj liberal gitu ya. Semuanya benar ya. Kan tujuannya satu. Ini hati-hati Pak ya. Pemahaman yang seperti itu. Jadi Nabi itu adalah orang yang sangat tawadhu ya. Kemudian beliau juga memerintahkan kita untuk tawadhu, untuk rendah hati dengan sesama. Sehingga beliau memuji orang yang tawadhu itu dalam hadis sahih. Beliau mengatakan man tawadhu'a lillah rafa'ahu Allahu. Barang siapa yang tawadhu, rendah hati karena Allah, bukan karena supaya dikatakan orang yang rendah hati, bukan itu. Nggak ada juga Pak ya. Oh bentuknya Masya Allah baik kali orangnya, tawadhu ya. Namun dalam hatinya supaya dia dapat pujian, dibilang oleh orang-orang yang tawadhu. Ini nggak benar juga. Dia betul-betul tawadhu karena Allah. Dia mengharapkan pahala Allah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Khilafa ma alaihi ahlul kibri, ini berbeda dengan orang-orang yang sombong. Ahli dalam kesombongan itu ahlul kibri ya. Jadi berbeda. Kalau orang yang sombong nggak mau dia Pak, ngapain saya naik keledai, saya kan punya onta gitu. Kalau zaman kita misalkan ngapain saya naik sepeda butut ini ya, saya biasanya dengan Pajero kan gitu. Nah, ini biasanya sifat orang sombong, karena dia pasti meremehkan itu, meremehkan kendaraan yang butut itu ya. Dia merasa ini nggak level saya gitu. Ini ngapain naik ini ya? Saya biasanya kalau kemana-mana minimal dengan Pajero gitu. Kalau kemana-mana dengan Alphard katanya. Masa ya naik sepeda motor sudah berasap gitu ya. Sudah makan oli, ini ngapain? Nah ini orang sombong nih Pak ya. Kalau orang yang tawadhu tidak, dia sama saja, kendaraan itu sama saja baginya. Yang penting apakah ini mendatangkan ridho Allah atau tidak. Nah, seperti itu. Dan Rasulullah seorang presiden Pak ya. Seorang presiden, kalau kita ibaratkan zaman kita kiaskan dengan zaman kita, presiden pakai sepeda butut ya, sepeda motor jadul gitu. Inilah bentuk ketawaduan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran yang kedua kata beliau, jawazul irdafi 'ala dabati id kanat tutiqu dzalika. Diperbolehkan memboncengi seseorang di atas kendaraan. Dabah di sini memang hewan yang melata ya, karena di zaman Nabi memang konteksnya seperti itu. Kalau zaman kita mungkin kendaraan ya. Dibolehkannya memboncengi seseorang di kendaraan kita apabila kendaraan tersebut mampu. Ya, terakhir. Apabila kendaraan atau kalau di zaman Nabi hewan itu mampu untuk membawanya. Jangan pula keledainya adalah keledai yang beratnya misalkan 30 kilo, yang naik ya
75 kilo 2 orang. Nah, ini nggak boleh, ini zalim juga. Karena Allah memerintahkan kita untuk berbuat ihsan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala langsung memerintahkan kita, berarti ihsan itu wajib. Allah mengatakan dalam surah Al-Qasas ayat 77, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wabtaghi fima atakallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Kata Allah Subhanahu wa taala, carilah apa yang Allah telah berikan kepada engkau dari kehidupan akhirat. Carilah pahala sebanyak-banyaknya. Apa yang Allah telah tunjukkan kepada kita. Salat ada keutamaannya. Ya, kita hadir di majelis ilmu ada keutamaannya luar biasa. Ini seringnya tidak henti-hentinya kita sebutkan hadis sahih riwayat Bukhari Muslim bahwasanya orang-orang yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya pasti Allah condongkan hatinya untuk menuntut ilmu agama. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din, hadis muttafaqun alaih sahih Bukhari Muslim. Ya, afwan Pak ya. Sampai di mana Pak? Iya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Ini janji Rasul, Pak. Barang siapa yang Allah ingin kebaikan bagi dirinya, maka Allah akan buat dia mau berusaha menuntut ilmu. Yang Allah minta bukan hasil. Enggak hasil, Pak ya. Namun usaha. Ini rumusnya, bukan hasil. Karena tidak setiap orang yang menuntut ilmu itu jadi ulama. Imam Ahmad disebutkan bahwasanya murid beliau lebih daripada 2 juta orang. Namun yang menjadi ulama dari murid beliau bisa dihitung dengan jari. Artinya apa? Artinya tidak setiap orang menuntut ilmu itu harus menjadi alim, tidak. Karena dalam menuntut ilmu itu tidak hanya niatnya untuk menjadi ulama, namun juga untuk penghapus dosa. Jadi menuntut ilmu ini penghapus dosa, Pak. Dalilnya apa? Keumuman dari firman Allah. Innal hasanati yudhibnas sayyiati. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan, untuk ilmu kebaikan nggak Bang? Kebaikan. Kebaikan yang kita lakukan ini akan menghapus dosa-dosa kesalahan yang pernah kita lakukan. Jadi kita kembali kepada ayat itu Al-Qasas 77, Allah mengatakan wabtaghi, dan carilah fima, di dalam apa-apa atakallahu darul akhirata, dari apa-apa yang Allah telah datangkan kepada kalian, berikan kepada kalian dari perkara akhirat. Wala tansa, dan janganlah kalian lupakan nasibaka minad dunya, jangan engkau lupakan bahagianmu dari kehidupan dunia. Artinya Allah menyuruh kita berusaha untuk akhirat dulu, baru jangan lupa dunia gitu. Karena engkau masih dalam kehidupan dunia. Artinya jangan engkau ya sampai menelantarkan anak istrimu, engkau tidak mencari, tidak berusaha, tidak bekerja, keliling kerjamu dakwah saja 1 bulan, 2 bulan, 40 hari gitu kan. Nah, ini maksudnya jangan seperti itu sehingga engkau banyak berhutang gitu ya, tidak mau bekerja dengan dalih berdakwah, padahal syarat untuk dikatakan pendakwah pun belum cukup gitu. Nah, ini yang dimaksud dengan ayat ini. Ya, artinya didahulukan akhirat gitu. Kemudian Allah mengatakan wa ahsin, dan berbuat baiklah kalian engkau kama ahsanallahu ilaika, sebagaimana Allah telah berbuat baik. Jadi dalam ayat ini Allah menyuruh kita berbuat baik kepada seluruh makhluk, tidak hanya kepada manusia. Kepada hewan pun kita berbuat baik. Sehingga dalam hadis Rasulullah mengatakan, hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in, sesungguhnya Allah telah menuliskan, menetapkan kebaikan, kewajiban berbuat baik atas segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlata, kalau seandainya engkau membunuh, berperang nih Pak, enggak boleh membunuh dengan cara yang zalim, maka berbuat ihsanlah dalam membunuh pun ketika berperang. Makanya dalam Islam, dalam hukum jihad, tidak boleh membunuh itu dengan memutilasi lawan kita, haram hukumnya. Dan tidak pula boleh membunuh orang tua, wanita, anak kecil, dan tidak boleh menghancurkan tempat-tempat ibadah kesyirikan, sekalipun itu kesyirikan ini dalam peperangan. Ini sudah ma'ruf dalam hukum jihad. Apalagi beda pendapat ya,
menghancurkan masjid. Ini kan tindakan radikalisme, terorisme ini sebenarnya. Ya, orang yang menghancurkan masjid. Siapa sekarang yang radikal? Kan orang sekarang berkuar-kuar, Salafi, Wahabi, radikal katanya. Tapi ternyata orang sebelah itu yang radikal. Buktinya kita kan nggak hanya omongan gitu. Kalau omongan bisa orang ngomong apapun bisa, anak TK juga bisa ngomong. Sampean radikal bisa gampang Pak ya. Namun data membuktikan, realita yang menunjukkan gitu. Realitanya yang membakar itu apa? Ya oknum. Kita nggak mengatakan suatu lembaga tertentu. Oknum yang menisbatkan diri kepada organisasi tertentu. Nauzubillahi min zalik, ini nggak boleh Pak. Ya, orang-orang yang berilmu dia paham. Nggak boleh seseorang main seperti itu, cara yang seperti itu. Iya, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Nabi juga melanjutkan hadis ini, wa idza dzabahtum, kalau seandainya kalian menyembelih, fa ahsinu dzibha, maka berbuat baiklah dalam menyembelih. Falyuhidda ahadukum syafratahu falyurih ya dzabihatahu. Maka kalau seandainya seseorang hendak menyembelih, maka diasah sampai tajam pisaunya gitu. Falyuhidda syafratahu, pisaunya, syafrahnya itu pisau artinya ditajamkan, sehingga apa? Sehingga tidak menyakiti hewan yang disembelih. Ini luar biasa Islam. Sampai dengan hewan saja tidak boleh ditusuk dari lubang ininya, ya Pak ya. Ini tanpa disembelih ini, ditusuk dari lubang ekornya, dari lubang burinya gitu ya, sampai tembus kepada mulutnya. Ini cara menyajikan babi guling kan seperti itu. Nggak disembelih babi itu Pak, oleh mereka. Ini luar biasa ya. Ini menyakiti hewan ini. Padahal Islam tidak seperti itu. Islam nggak boleh, haram. Bahkan babi sendiri haram gitu. Kenapa hikmahnya diharamkan babi itu? Diantaranya itu Pak ya. Diantaranya babi itu memang aliran untuk lehernya itu nggak ada gitu. Tempat sembelihan di leher itu nggak ada. Ya, kalau nyembelihnya ya main seperti itulah ya teman-teman yang non muslim kan seperti itu. 6. Kemudian faedah yang ketiga dari hadis yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, at-ta'limu bi tariqati su'ali wal jawab. Pengajaran dengan metode tanya jawab. Ini sunnah hukumnya, berdasarkan mafhum, pemahaman dari hadis yang telah kita pelajari. Dari mana pendalilannya Pak? Pendalilannya adalah ketika Nabi bertanya kepada Mu'adz, ya Mu'adz, hal tadri ma haqqullahi 'alal ibadi wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Wahai Mu'adz, kata Rasul, apakah engkau tahu apa hak Allah atas hambanya? Ini kan tanya jawab. Jadi tanya jawab ini adalah suatu metode dalam pembelajaran. Kemudian juga dalam hadis kedua dari kitab Arba'in An-Nawawiyah, hadis dari Umar bin Khattab, dikeluarkan juga oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, ketika malaikat Jibril menyerupai seorang laki-laki yang berpakaian serba putih, kemudian berpenampilan sangat rapi sehingga tidak terkesan dia orang yang sedang atau yang telah bepergian mengalami perjalanan jauh ya. Maka Jibril bertanya kepada Rasulullah. Bukannya Jibril nggak tahu gitu, tapi Jibril ingin mengajari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada seorang ulama muridnya Syekh Albani rahimahullah, beliau memiliki sebuah buku, sebuah kitab ya, mensyarah hadis itu, membahas tentang manhajut tarbawi ya, tentang metodologi pendidikannya Rasul SAW, metode bagaimana Rasul mengajari sahabatnya. Jadi metode pendidikan itu Pak ya sudah ada di zaman Rasul gitu. Jadi kalau orang yang jurusan pendidikan kan banyak mengambil metode pendidikan mungkin teori barat ya. Padahal dalam Islam sendiri sudah ada teori Nabi gitu ya. Manhajun Nabi SAW fit tarbiyah. Bagaimana manhaj metodenya Nabi di dalam pendidikan, di dalam pengajaran. Ini tanya jawab itu bagian dari pengajaran juga Pak. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat, anna man su'ila amma la ya'lamu yambaghi lahu an yaqula wallahu a'lamu. Sesungguhnya orang yang ditanya
seorang ustadz atau seseorang yang ditanya tentang perkara agama, kemudian dia tidak mengetahui jawabannya, maka dia harus mengucapkan Allahu a'lam, nggak boleh sok tahu, sehingga mengucapkan sesuatu tanpa ilmu, tanpa dalil, hanya menurut logika, hanya menurut perasaan. Orang yang seperti ini diancam oleh Allah sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nahl 116. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wala taqulu lima tasifu alsinatukum al-kaziba wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kaziba hadza halalun wa hadza haramun. Janganlah kalian mengatakan apa yang diucapkan oleh lisan-lisan kalian yang dusta. Dia nggak tahu gitu, dia asal jawab. Dia mengatakan hadza halalun wa hadza haramun, dia mengatakan ini halal, ini haram. Yaftaruna 'ala Allahil kazib, dia ingin mengada-ngada kebohongan, membuat-buat kebohongan atas nama Allah, atas nama agama Islam. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi la yuflihun, kata Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-ngada, menerka-nerka gitu ya. Kok nggak tahu dia dia terka-terka jawabannya tanpa dalil, terkadang ngomong ya. Maka orang seperti itu la yuflihun, mereka tidak akan beruntung. Artinya merugi. Jadi kalau nggak tahu ya katakan Allahu a'lam, udah gampang saja. Ya kalau nggak tahu gitu, karena kita kan nggak seperti Allah. Allah alim, maha mengetahui. Ya kita hanya mengetahui apa yang Allah ya ajarkan kepada kita, apa yang kita pelajari, kan seperti itu. Dan di akhir zaman akan banyak orang yang seperti ini, Pak. Ini tanda akhir zaman. Nabi SAW yang mengatakan dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ulama. Sesungguhnya Allah itu tidaklah mengambil ilmu ini satu kali cabut gitu ya, dari min suduril ulama, dari hati-hati atau dari dada-dada para ulama. Walakin biqabdil ulama, akan tetapi Allah mencabut ilmu ini di tengah-tengah umat ini biqabdil ulama'i, dengan diwafatkannya para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman, sehingga tidak ada lagi orang yang, sehingga kalau seandainya tidak ada lagi orang yang berilmu yang hidup ya, ittakhadzan nasu ru'usan juhalan, manusia ya mencari tempat untuk bertanya, mufti, ru'usan juhalan, pembesar-pembesar yang bodoh. Fasu'ilu, kemudian yang bodoh ini ditanya, fa'aftau bi ghairi ilmin, kemudian dia berfatwa tanpa ilmu, fadallu wa adallu. Dallu itu sesat ya, fi'il lazim, dallu sesat, mereka sesat ya. Wa adallu, dan mereka juga menyesatkan. Apa ciri-cirinya? Dijelas dalam hadis ini, dikatakan fa'aftau bi ghairi ilmin, mereka berfatwa tanpa ilmu. Ilmu itu apa? Qala Allah, qala Rasul. Mereka berfatwa tanpa pakai dalil gitu ya, nggak ada dalil hadis-hadis, nggak ada hadis-hadis apa itu katanya. Yang penting apa kata logikanya saja. Nah ini luar biasa ini. Ini terjadi Pak, bisa kita temui, pernah kita alami dalam kehidupan ini, yang seperti itu ada rupanya. Nauzubillahi min zalik ya. Maka kalau nggak paham Pak dalam masalah ilmu ya cukup katakan Allahu a'lam, Allah lah yang lebih mengetahui. Saya nggak tahu, la adri ya, khalas ya, intahal amru ya, maka selesai urusannya. Kemudian yang kelima ya, yang kelima ma'rifatu haqqillahi 'alal ibadi wa huwa an ya'buduhu wahdahu la syarika lahu. Mengenal hak Allah atas para hamba. Apa itu Pak? Ini telah kita jelaskan kemarin, yaitu para hamba tersebut mereka hanya beribadah kepada Allah semata, yang tidak ada sekutu bagi Allah. Itu haknya Allah. Jadi mentauhidkan Allah ini pada hakikatnya seseorang sedang memberikan haknya Allah. Ini luar biasanya tauhid Pak.
Jadi kita mempelajari tauhid ini, kita tengah atau kita sedang mempelajari hak siapa Pak? Hak Allah. Dan hak Allah adalah hak yang paling agung yang harus kita tunaikan. Setelah hak Allah, hak diri kita. Wa inna li nafsika haqqan, kata Rasulullah, sesungguhnya pada dirimu itu ada hak. Mata kita punya haknya. Jangan lihat HP aja Pak ya, sampai jam 2 nengok HP ya, sehingga tidak diberikan hak mata untuk istirahat. Badan ada juga haknya. Jangan 24 jam kerja aja Pak ya, dapat sesegitulah ya, dapatnya ya berapa yang Allah telah tetapkan saja gitu ya. Tapi Pak ya, karena bekerja nggak cukup istirahat, akhirnya apa? Sakit-sakitan ya, jadi beban keluarga. Nauzubillahi min zalik. Mata kita, kepala kita, ini semuanya ada haknya ya. Kemudian hak siapa lagi Pak? Hak keluarga kita, hak istri kita, hak anak-anak kita, hak orang tua kita, hak tetangga, ada hak semuanya. Dan haknya Allah telah dijelaskan dalam hadis yang telah kita pelajari kemarin, adalah beribadah hanya kepada Allah saja. Dalam artian kata, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala itu haknya Allah. Jadi mempelajari haknya Allah itu wajib. Orang yang nggak tahu hak Allah berdosa. Demikian juga seorang suami nggak tahu hak istrinya, berdosa juga. Makanya sebelum kita nikah itu pelajari dulu apa hak-hak istri, sehingga kita nggak zalim. Setelah kita menikah, kita tahu apa hak yang harus kita tunaikan, apa saja hak istri kita, hak anak kita gitu, apa hak orang tua kita, apa hak saudara kita, kan seperti itu ya. Maka mempelajari hak Allah, mempelajari tauhid ini adalah sebuah kewajiban. Kalau orang tidak mempelajarinya berarti dia berdosa ya Pak ya, dia berdosa karena wajib hukumnya. Kemudian yang keenam, anna malam yatajannaba syirka lam yakun atiyan biibadatillahi haqiqatan walau abadahu fis surati. Yang keenam adalah badan sesungguhnya barang siapa yang tidak meninggalkan atau menjauhi kesyirikan, lam yakun atiyan biibadatillahi haqiqatan, secara hakikat dia belum dikatakan telah mengerjakan ibadah kepada Allah, walau abadahu fi surah, walaupun secara kasat mata, secara tampak, secara bentuk dia telah beribadah kepada Allah. Dia sholat, iya, sholat 5 waktu aktif, di bulan Ramadan puasa dia ya, haji kalau mampu dia naik haji, namun dia lam yatajannaba syirka, akan tetapi dia tidak meninggalkan syirik, maka dia belum dikatakan beribadah. Kenapa Pak? Karena ibadahnya itu tidak bernilai, karena ibadahnya itu tidak ada pahalanya, hilang ketika dia tidak meninggalkan syirik. Artinya apa? Puasa iya, sholat iya, namun kedukun iya pula, namun meletakkan sesajen untuk dipersembahkan kepada selain Allah, untuk dikorbankan kepada selain Allah, kepada jin dedemit yang dianggap memberikan mudarat, mendatangkan manfaat, itu masih dia lakukan. Ini sama dengan tidak beribadah, sama dengan orang mandi namun dengan air lumpur ya, nggak bersih-bersih gitu. Nah itu Pak ya, dia tidak meninggalkan lumpurnya, itu ibarat kesyirikan. Kalau dia beribadah tinggalkan lumpur kesyirikan itu, barulah dihiasi dengan amal soleh, sholat ya. Nah, ini syiriknya nggak dia tinggalkan Pak ya. Kita umpamakan dengan orang mandi ya, dia mandi tetap dengan becek, air becek, dengan kotoran dia mandi ya, maka nggak bersih-bersih. Gitu juga orang yang beribadah namun dia tidak meninggalkan syirik, maka ibadahnya itu tidak diterima oleh Allah. Wa qadimna ala ma amilu wa ja'alnahu haba'an mansura, kata Allah. Dan kami perlihatkan memang amalan yang mereka lakukan itu diperlihatkan oleh Allah. Namun ketika ada kesyirikan besar yang dia lakukan, wa ja'alnahu, maka kami jadikan amalan yang banyak tersebut haba'an mansura, seperti debu yang diterbangkan oleh angin, yang tidak ada faedahnya sama sekali, tidak ada nilainya, sebenarnya nol Pak. Dan bahkan Rasulullah saja, la in asyrakta, kalau engkau saja wahai Muhammad berbuat syirik, la yahbatanna amaluk,
ya akan sirna pahala amalan yang kau lakukan, nggak ada nilai apa-apa, nol, melompong. Makanya ini pentingnya tauhid, Pak, supaya amalan kita diterima oleh Allah. Karena syarat diterimanya amal al-ikhlas, dan ikhlas itu hanya ada pada tauhid. Lawan dari ikhlas itulah asyirku, ya, kesyirikan. Jadi kesyirikan itu menghancurkan setiap amalan yang kita lakukan. Nggak guna hebat tahsin, Pak, tapi syirik yakin juga, ya, walaupun dia qurra, ya, orang yang hafal 7 qiraat. Nah, ini nggak hanya hafal Al-Quran dengan satu cara baca, ya, ini 7 cara baca Al-Quran dia bisa, namun dia masih tabaruk dengan orang soleh. Nah, ini nggak ada apa-apanya, Pak, ya. Ya, padahal kalau dia orang yang muwahhid, orang yang bertauhid, setiap huruf yang dia baca itu dapat 10 pahala, Pak. Kalau di bulan Ramadan dilipat gandakan menjadi 70, bahkan dilipat gandakan sebanyak apa yang Allah kehendaki. Banyak sekali, luar biasa. Namun kalau dia berbuat syirik, nggak ada apa-apanya. Ini pentingnya kita mempelajari tauhid supaya kita terjauh dari perbuatan kesyirikan. Walaupun kesyirikan itu dibela orang, yang namanya syirik tetap syirik. Walaupun seluruh manusia yang di dunia ini, Pak, membelanya, ini kan adat Pak Ustadz, ini kan leluhur orang tua kita, tetap katakan syirik. Bayang, nggak boleh gentar kita dengan banyaknya orang yang tersesat, maka kita tidak boleh goyah dalam kebenaran. Namun terkadang caranya pun harus kita perhatikan. Jangan pentang-pentang itu syirik, ya, kita dalam keadaan lemah langsung kita hajar. Jangan pula seperti itu, karena Rasulullah selama di Mekah sebelum berhijrah, sebelum kuat 13 tahun, beliau belum menghancurkan patung-patung yang ada di Ka'bah itu, Pak. Ilatnya apa? Alasannya apa? Karena beliau belum kuat gitu. Namun setelah Fathul Makkah, ditaklukkannya kota Makkah, langsung dengan tangannya beliau hancurkan Ka'bah, karena nggak ada lagi efeknya gitu. Emang orang Quraisy mampu? Lah takut. Rasulullah punya bala tentara yang kuat, gitu kan? Iya. Jadi ada strategi dalam berdakwah, ya. Jangan sampai menimbulkan kemungkaran, ya. Jangan sampai kita ingin menghilangkan kemungkaran, menimbulkan kemungkaran yang paling besar. Ini caranya yang salah. Makanya kita bertanya kepada para ulama kita, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jangan hanya main hamasah, jangan hanya main semangat tanpa dibarengi dengan ilmu. Karena mengingkari kemungkaran itu ada strateginya, ada ilmu dan caranya yang telah ditetapkan dalam agama kita. Demikian, ya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, yang ketujuh, pelajaran yang bisa diambil dari hadis yang kemarin, fadlut tauhidi wa fadlu man tamassaka bihi. Ya. Ya, keutamaan tauhid dan keutamaan orang yang berpegang teguh dengannya. Apa keutamaannya kemarin, Pak? Tauhid itu apa, Pak? Ya, harus nyambung nih, Pak, ya. Jangan kemana-mana, pikir, harus konsentrasi nih, fokus. Apa keutamaan tauhid kemarin, Pak? Allah tidak akan mengazab orang yang meninggal membawa tauhid. Nah, itu keutamaannya. Bagaimana kalau dia berzina, Ustaz? Belum tentu. Karena orang yang berzina, selama dia tidak menghalalkan zinanya, dia di bawah kehendak Allah. Boleh jadi karena tauhid yang dia miliki, Allah akan mengampuni dia dengan tauhid yang dia miliki. Kalaupun Allah mengazabnya, maka dia terselamatkan dari kekekalan dari azab neraka. Beberapa saat saja dia, sesuai dengan kadar ukuran dosa yang dia lakukan. Karena ada tauhidnya, maka dia tidak kekal di neraka. Ini keutamaan tauhid tersebut. Banyak sekali. Ini akan dibahas, ya, pada pertemuan yang selanjutnya tentang fadlut tauhid, keutamaan tauhid gitu. Kemudian keutamaan orang yang berpegang teguh dengan tauhid tersebut, ya, sama, ya, orang yang berpegang teguh dengan tauhid, maka dia akan mendapatkan keutamaan tauhid tersebut. Kemudian yang kedelapan, tafsirut tauhidi. Kemudian di dalam ayat ini terdapat tafsir daripada tauhid. Di antara tafsirnya adalah wa annahu ibadatullahi wahdahu wa tarkus syirki. Sesungguhnya di antara tafsir dari tauhid itu adalah beribadah kepada Allah semata dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Nah, ini, Pak, ini makna dari tauhid. Jadi orang yang dikatakan bertauhid, dia tidak berbuat syirik. Nah, ini barometernya sederhana, cara membedakannya gampang, ya. Makanya butuh juga orang tahu apa itu syirik,
Apa jenis-jenis syirik gitu. Apa contoh syirik dalam kehidupan realita yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Nah gitu Pak ya. Ini penting Pak. Syirik itu banyak sebenarnya Pak. Ada yang besar, ada yang kecil. Namun semua syirik itu dosa besar. Ini kaidah. Semua syirik itu dosa besar. Meskipun diklasifikasi oleh ulama syirik kecil. Meskipun syirik dalam penulisan. Ada nama Allah, ada nama Nabi Muhammad. Ini nggak boleh ini. Ini dikatakan oleh para ulama syirkul kitabah. Syirik dalam penulisan. Kok gitu Pak Ustadz? Iya, Rasulullah saja marah ketika ada seorang sahabat mengatakan insyaallah wa syi'ta, jika Allah menghendaki dan engkau, disejajarkan masyiah Allah, kehendak Allah dengan kehendak Nabi, ya kan? Dengan huruf waw di situ artinya penyetaraan, pensejajaran. Maka Nabi mengatakan dengan marah, Nabi, aja'altani lillahi niddan, waihak, kata Nabi, celaka kamu. Apakah engkau akan menjadikan aku ini tandingan bagi Allah? La takul insyaallahu wa syi'ta, walakin kul, jangan kau katakan jika Allah menghendaki dan engkau, akan tapi katakanlah insyaallahu summa syi'ta. Ini beda Pak. Wa dengan summa itu beda. Kalau pakai huruf waw ini penyetaraan. Tapi kalau huruf summa tidak. Summa itu ada jedanya. Jadi Allah dulu yang pertama di atas, baru setelah itu Nabi Muhammad. Insyaallah summa syi'ta. Kalau dalam bahasa kita, jika Allah menghendaki kemudian Bapak, nah gitu kan. Kemudian usaha Bapak juga. Allah dulu Pak. Atau tapi nggak boleh kita katakan jika Allah menghendaki dan Bapak juga. Nah ini syirik gitu. Ini dalam ucapan, dalam penulisan kalau disetarakan dalam tulisan Pak. Maka kalau seandainya ada di masjid kaligrafi itu, kalau bisa nih Pak ya, jangan dipaksakan. Kalau kita memiliki otoritas lah, kita rubah Pak, kita hapus saja. Ada kaligrafi Allah dan Nabi Muhammad disejajarkan, hapus Allah di atas, Nabi Muhammad di bawah. Tapi jangan Bapak paksakan Pak, nanti heboh pula orang semasjid ya. Iya, kalau Bapak punya otoritas, karena dalam masalah itu ada sesuai dengan kesanggupan. Kalau nggak sanggup, ya dengan hati saja, ini nggak benar, kan gitu. Inilah ya Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang ke-9 ya dari hadis yang telah kita pelajari pada pertemuan yang lalu, istihbabu basyaratil muslimi bima yasurruhu. Dianjurkan memberikan kabar gembira kepada seorang muslim yang membuatnya bahagia. Ya Pak ya, tapi jangan bohong ya Pak ya. Jangan ada tambahan di ujungnya, tapi bohong ya, jangan. Walaupun bercanda nggak boleh bohong gitu ya. Bapak alhamdulillah Pak, Bapak dapat hadiah. Ya, kan? Tapi bohong. Ini kan ada anak-anak kita, sebagian dari anak-anak kita kan bilang seperti membiasakan. Ini nggak boleh ya Pak ya. Meskipun niatnya bercanda, namun berbohong nggak boleh dalam agama kita. Ya. Jadi disunahkan ya, dianjurkan seorang memberikan kabar baik ya. Berita yang membuat orang Islam bahagia. Ini ya disunahkan. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang sahih ya kan, bahwasanya salah satu kebaikan itu adalah antudkhila fi qalbi akhika surura, ya, engkau memasukkan kebahagiaan ke dalam hati saudaramu. Bahagia saudara kita ya. Sebagaimana ketika kita menyakiti hatinya, menyakiti perasaan saudara kita, tentu ini dosa. Seperti itu. Ini diantara sunnah apa ya? Kita membuat orang bahagia, memasukkan kebahagiaan ke dalam hati orang. Demikian juga ketika kita membuat orang marah gitu ya. Tentu dalam perkara yang bukan perkara yang hak gitu ya. Kalau dalam perkara yang hak ya katakan yang hak meskipun orang marah kan gitu. Namun kalau dalam perkara-perkara yang mubah sifatnya, kita beri orang itu kabar gembira sehingga dia bahagia, ini diantara sesuatu yang dicintai, yang disunnahkan. Dalilnya mana? Ya dalilnya hadis yang kemarin ya. Ketika Mu'adz mendengarkan faedah ataupun keutamaan dari tauhid, yang mana tauhid tersebut bisa ya memasukkan seorang ke dalam surga dan membebaskan dia ke
kekal dalam api neraka, maka Mu'adz mengatakan, afala ubasyirun nasa, bolehkah aku ya memberikan kabar berita gembira ini kepada manusia? Maka Nabi waktu itu mengatakan, la, jangan, karena waktu itu orang baru masuk Islam gitu kan. Bahkan ada sahabat Nabi sebelum diturunkan pengharaman khamar, minuman keras secara menyeluruh kan. Pengharaman khamar itu ada tahapannya Pak ya. Jadi sebelum diturunkan ayat oleh Allah Subhanahu wa taala mengharamkan minuman keras secara totalitas, masih ada sahabat yang masih gemar minum khamar ya, masih ada. Sebelum ada ayat yang melarang khamar secara totalitas ya. Nah, maka jangan berikan kabar gembira ini. Kenapa? Nanti orang tidak mau beramal gitu. Dia hanya berpatokan, yang penting aku nggak berbuat syirik, udahlah, malaslah sholat gitu kan, malaslah ini ya, meninggalkan yang haram, akhirnya dia berzina juga. Yang penting kan nggak syirik Pak Ustadz katanya. Kok Bapak zina Pak? Yang penting kan nggak syirik Pak Ustadz. Nah itu, maka jangan dalam kondisi seperti ini, kata Rasulullah ya, la tubasyirhum fayattakilu, jangan kau berikan kabar gembira yang ini tentang keutamaan tauhid ini, karena mereka nanti akan bersandar kepada keutamaan tauhid saja, sehingga mereka balas beramal dan malas meninggalkan yang haram. Nah itu. Taib. Kemudian yang ke-10, jawazu kitmanil ilmi lil maslahati, diperbolehkan menyembunyikan ilmu karena sebuah maslahah atau tujuan yang akan diraih, tujuan yang baik gitu. Berdasarkan hadis ini, Rasulullah melarang Mu'adz menyampaikannya. Jangan sampaikan dulu, lihat kondisi umat seperti apa, kan gitu. Nah, ini ya boleh Pak ya kalau ada masalahnya. Jangan sampaikan dulu masalah hukum tahlilan gitu, karena orang yang akan kita dakwah ini memang orangnya penggemar tahlilan. Jangan kita katakan bid'ah dulu, namun kita jelaskan tauhidnya dulu, bagaimana keutamaan berpegang teguh dengan sunnah, jelaskan apa itu ibadah, apa syarat diterima ibadah. Itu maksudnya. Boleh seseorang mendahulukan mengakhirkan sebuah pembahasan, sebuah ilmu tertentu karena sebuah maslahah kebaikan. Nah, gini ya, karena dalam hadis yang kemarin Rasulullah melarang Mu'adz menyampaikan keutamaan tauhid, nanti khawatir orang tidak mau beramal hanya bersandar kepada keutamaan tauhid tersebut. Maka dalam sebuah kondisi tertentu, ketika ingin mencapai sebuah maslahat tertentu, boleh kitmanul ilm ya, menyembunyikan sebuah ilmu. Namun hukum asalnya nggak boleh ya, karena dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Nabi mengatakan, man su'ila an ilmin fakatamahu, barang siapa yang ditanya tentang sebuah ilmu kemudian dia sembunyikan, bukan karena masalah apa, namun limaslahati nafsihi au limaslahati fulus misalkan, bukan karena masalah agama Pak, namun karena masalah kebaikan uang gitu, duit, sehingga dia tahu riba itu haram misalkan, dia sembunyikan, dia katakan nggak apa-apa, riba itu bagus, sehingga dikasih uang lebih oleh orang yang ngundangnya, kebetulan ya bank konvensional gitu ya. Nah ini nggak boleh orang seperti ini. Kata Nabi, man su'ila an ilmin, barang siapa ditanya tentang ilmu fakatamahu, kemudian dia sembunyikan karena ingin mendapatkan kehidupan dunia, keuntungan duniawi ya kan, maka fa'al jamahullahu bilijamin minan nar, maka Allah akan mencambuknya kelak dengan cambuk yang terbuat dari api neraka, au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hukum asal menyembunyikan kebenaran itu nggak boleh. Boleh karena kemaslahatan agama. Ini karena agama nih, faktor agama Pak, bukan karena masalah dunia gitu. Karena ini beda Pak ya, kalau orang menyembunyikan kebenaran karena ada kebaikan agama di baliknya, beda dengan orang menyembunyikan kebenaran karena ingin meraih keuntungan duniawi. Nah, ini beda, ini tergantung niatnya nanti ya, dan maslahat yang akan dicapainya. Kemudian yang terakhir ya, sebelum kita tutup, ta'addubul muta'allimi ma muallimihi, adab seorang murid bersama gurunya. Bagaimana adabnya Pak? Adabnya, lihat Mu'adz ya, ketika Mu'adz ya ditanya oleh Nabi, ketika nggak tahu Mu'adz ya, dia mengatakan Allah wa rasuluhu alam. Kalau Nabi masih hidup pakai wa rasuluhu ya, kalau Nabi sudah wafat
Kita hanya mengucapkan Allahu alam saja. Ini Allah wa rasuluhu alam, pakai wa rasuluhu ketika Rasulullah masih hidup. Kalau sudah wafat tidak disyariatkan lagi. Jadi bagaimana ada Muaz ya tidak sok tahu di depan guru, karena sekarang banyak juga ya sebagian daripada orang yang bertanya panjang lebar ya. Dia bertanya tapi seolah-olah dia ingin menjelaskan sama gurunya gitu. Seolah-olah dia pula yang hebatnya kan. Seharusnya jangan nanya lagi gitu kan. Ya, ngasih tahu aja soalnya, bukan bertanya. Kan ada juga sebagian orang bertanya namun seolah-olah dia ingin menjelaskan jawabannya. Ini bukan pertanyaan seperti itu. Itu berarti posisinya bukan sebagai murid, itu berarti dia guru. Namun adab seorang murid, dia bertanya sesuatu memang dia tidak tahu. Tapi kalau guru boleh bertanya dalam rangka mengetes ilmu murid, boleh. Tapi murid nggak boleh ngetes ilmu gurunya. Nah, ini adabnya. Tapi kalau guru boleh. Ya, sebagaimana malaikat Jibril ngetes sebagai guru bagi Nabi Muhammad, boleh ngetes Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad nggak pernah ngetes Jibril gitu ya. Karena statusnya di hadis itu Jibril sebagai guru. Ini perlu diperhatikan Pak, ini adab yang seperti ini. Wallahu taala a'lam bisawab. Ya, karena ada undangan nih Pak ya, dari ada ustadz kita yang baru datang sebagai tamu kita, kemudian ada ikhwah yang mengundang makan Pak ya. Ya, makan malam di salah satu rumah ikhwah kita. Mungkin kita cukupkan saja sampai di sini pengajian kita pada malam hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.